Saya berada dari Mas Mansur, Masjid Taufikur Rahman, dan masjid lainnya yang kami hormati, ibu-ibu jamaah pengajian rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih banyak diberi kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di Masjid Nur Iman ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan atau ibadah rutin kita, sholat subuh berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dengan materi tasawuf. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, saudara itu kita selaku umatnya insyaallah akan mendapatkan sabda beliau di hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang saya hormati, bagaimana biasa setiap minggu pertama bulan pertama, setiap bulannya minggu pertama setiap bulan ini kebetulan sudah kita masuk di tahun 2023, berarti umur kita sudah berkurang lagi jatahnya, tinggal berapa tahun lagi. Oleh karena itu tentunya kita selaku umat Islam selalu menuntut yang terbaik, menuntut ilmu, bagaimana cara beribadah yang baik, sehingga itu merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mulai berumur semua ini, tentunya kita akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita nanti, materi-materinya, sehingga menambah ilmu pengetahuan kita di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita perhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita, supaya kita pulang dari masjid ini akan mendapatkan ilmu tambahan kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai komentar. Kami persilakan kepada dia materinya, dan mungkin nanti ada tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2023. Kita sudah melewati tahun 2022. Di awal tahun ini perlu kita lakukan muhasabah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dilakukan penghitungan. Timbang-timbanglah apa yang sudah kau perbuat sebelum dilakukan penimbangan. Nah, jadi kita di awal tahun ini perlu kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya kita mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan masa yang lalu untuk kita menentukan apa yang seharusnya kita lakukan di masa yang akan datang. Apa yang harus kita perhitungkan? Banyak sekali sebenarnya. Kalau kita merujuk dalam hadis, la yazalu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima aflahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma 'amila bih wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umur kemana kau habiskan. Yang kedua, jasadmu kemana kau bawa. Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari, apa yang sudah kau amalkan. Yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, ini akan ditanyakan nanti. Nah, kita persiapkan jawabannya dari sekarang. Nah, untuk itu kita perlu untuk bermuhasabah, menghitung-hitung kira-kira pertanyaan yang 4 macam ini udah siap belum? Ini masalahnya. Sebab pada saat itu nanti al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu, kananmu kami suruh bicara, kakimu kami jadikan saksi terhadap apa yang sudah kau perbuat. Jadi artinya yang berbicara ketika itu adalah perbuatan kita sendiri. Jadi bukan lagi mulut yang bicara, tapi perbuatan kita. Jadi artinya jawabannya itu tergantung apa yang kita perbuat. Kalau yang kita perbuat baik, maka jawabannya akan bagus. Tapi kalau yang kita perbuat tidak baik, maka jawabannya tidak bagus. Nah, jadi nggak usah kita nyata dari sekarang apa jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu perilaku kita sendiri. Kalau perilaku kita baik, ya jawabnya bagus. Kalau perilaku kita tidak baik, maka jawabnya tidak bagus. Karena yang akan menjawab itu bukan mulut. Mulut ini kita tak bertulang, dikunci dulu mulut ini. Kalau nggak percaya sama mulut kita, nah, banyak bohongnya. Mulut kita ini banyak bohong. Maka dikunci dulu. Yang suruh bicara itu ya perbuatan kita itu yang aku sendiri. Oh iya ya Allah, saya yang melihat kata-kata. Mau apa lagi gitu? Ya benar ya Allah, saya yang ambil kata tangan. Orang lagi tak ada, nah saya yang berkata-kata katanya ubah-ubah angka itu. Tangan ngomong. Nah, jadi artinya itu nggak bisa berbukti lagi. Nah ini kita perlu renungkan. Nah, dari perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati,
ini kira-kira apa yang sudah kita perbuat. Kemudian untuk mengawali itu tentunya kita perlu mengkaji, ya, memahami dulu sebenarnya kita ini dari mana, ya, supaya kita arahnya agak jelas, ya, jelas kita arahnya kemana. Jadi dari mana kita datang, sedang di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Nah, kita coba renungkan itu, sudahkah perjalanan ini kita tempuh dengan baik sehingga akan membawa keselamatan. Nah, itu sangat tergantung dengan persepsi dan pemahaman kita. Dari mana sih kita datang? Bagaimana cara datangnya? Nah, kalau kita sudah paham dari mana kita datang dan bagaimana cara datangnya dan kemana kita, di mana kita sekarang, untuk apa kita berada di sini. Nah, sesudah itu, sudah kita berada di sini, kemana kita akan pulang. Saya kira tiga ini ya, untuk melengkapi daripada hadis tadi, ya, yang akan ditanya tentang umurnya, berat kemana dihabiskan, kemudian jasad kemana saja dibawa, kemudian ilmu apa yang sudah diamalkan, dan yang keempat harta kekayaan dari mana didapat. Kalau jelas runtutan dari mana kita datang, kemana kita, di mana kita sekarang, kemana kita akan pulang, insya Allah perbuatannya bagus. Tapi kalau yang tiga ini enggak jelas, nah ini ngambang. Nah, di sinilah seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab sekarang kita lihat dari mana kita datang. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicarakan dari mana kita datang, kita perlu melihat alam tujuh. Ya, kita perlu melihat alam tujuh. Alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah, alam ruh, alam lisan, alam ihsan, dan alam insan. Nah, ini tujuh alam. Jadi kita perlu memahami tujuh alam ini supaya kita paham dari mana kita datang. Di alam ahdah itu alam kosong, maka digambarkan itu lingkaran kosong. Lingkaran kosong itu artinya belum ada segala sesuatu. Surga neraka belum ada, bumi langit belum ada, manusia belum ada, semua belum ada sesuatu. Kalau dalam bahasa Minang ini disebut sabalun alun baralun. Sebelum terjadi ada sesuatu. Ana kanzan makhfiyah, saya ini kata Allah berbendahara yang tersembunyi. Fa uhibbu an urifa, saya senang untuk dikenali. Fa khalaqtul asya liya'rifuni, lalu saya jadikan segalanya, segala sesuatu supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi ketika di alam kosong ini hanya ada zatul, ya, belum ada segala sesuatu, awal akhir pun belum ada. Nah, lalu kemudian Allah mentajalikan dirinya yang dikenal dengan nur zat. Ini yang disebut dengan nuqtah awal. Ya, nuqtah awal ini artinya kejadian pertama. Dari nuqtah awal kemudian muncul nur zat.
Allah menciptakan Nur Muhammad, itu Nur Qaksani. Ya. Dari Nur Muhammad kemudian Allah memunculkan, mentajalikan dirinya menjadi Ruh Muhammad atau disebut dengan alam arwah. Nah, jadi dari alam ardah ini disebut zat Tuha, kemudian ada alam wahdah titik satu atau nukta awal, ada alam wahdiyah terciptanya Nur Muhammad atau disebut dengan alam wahdiyah. Dari Nur Muhammad kemudian menjadi Nur atau Ruh Muhammad, disebut dengan alam arwah. Jadi dari Ruh Muhammad itu kemudian Allah mengatakan khalaqtuka li'adli wa khalaqtul asya' li'adli. Saya menjadikan kamu dan saya menjadikan segala sesuatunya itu dari kamu. Hingga Nabi pun mengatakan dalam hadis, ya, ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah dan semua alam ini dari aku. Yang namanya alam itu masih Allah, itu alam. Ya, termasuk surga, neraka itu alam, bumi, langit, makhluk manusia ini, jin, binatang, tumbuh, alam semua. Jadi yang namanya alam masih Allah. Rasul mengatakan ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah dan alam itu dari saya. Nah, ketika masih berada di alam arwah dulu, Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Maka semua ruh ketika itu menjawab, bala syahidun, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi semua ruh sudah memperakui kalau Allah itu Tuhan. Ya. Baik ruhnya manusia, ruhnya binatang, ruhnya tumbuhan, ruhnya jin, dan semua ruhnya para malaikat, semua arwah. Karena ketika itu masih berada di alam ruh. Ya. Sehingga Allah mempertanyakan, alastu birabbikum, qalu bala syahidun. Apakah saya Tuhan kalian? Semua arwah menjawab bala syahidun. Maka semua manusia di dunia ini yang turun ke bumi pada dasarnya sudah beriman pada Allah. Nah, berdasarkan pengakuan tadi, sejak dari alam arwah dulu mereka sudah mengakui Allah itu Tuhan. Makanya ketika manusia lahir ke bumi ini dinyatakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir ke bumi ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia itu iman sama Allah. Itu fitrah manusia. Makanya semua manusia di bumi ini sudah beriman sama Allah. Tapi kemudian setelah akalnya mulai berpikir, mata sudah mulai melihat, telinga sudah mulai mendengar, maka perubahan kehidupannya itu sangat tergantung dengan lingkungannya. Yang paling berjasa untuk merubah kondisi seseorang itu adalah orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Semua yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan memberikan arahan kepada si anak itu, apakah dia akan tetap dalam fitrahnya ataukah dia akan berubah menjadi Yahudi, atau berubah menjadi Nasrani, atau berubah menjadi Majusi. Itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Nah, orang tua ini ada dua. Ada orang tua jasmani, ada orang tua rohani.
Orang tua jasmani, ayah ibu yang melahirkan kita, itu orang tua jasmani. Ya. Boleh jadi mereka berdua ini itu mempertahankan kefitrahan kita. Tapi orang tua rohani, nah ini yang mungkin saja bisa merubah. Siapa itu orang tua rohani? Guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Nah, itu orang tua rohani. Nah, orang tua inilah yang akan merubah apakah dia tetap dalam fitrahnya, iman sama Allah, ataukah dia akan berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, sangat tergantung dengan orang tua itu sendiri. Nah, makanya setelah manusia ini hidup di dunia ini, kemudian dia berubah, tidak lagi beriman kepada Allah, maka disebut oleh Allah mereka itu kafir. Ya. Tadinya sudah beriman waktu alam Allah turun ke bumi, nggak beriman lagi sama Allah, nah, maka disebut kafir. Kafir itu artinya tertutup. Ya. Nah, kalau tertutup kan masih ada harapan bisa terbuka lagi, bisa kembali. Ya, maka ya saya katakan orang kafir itu sebenarnya kalau dia paham lebih senang disebut kafir ketimbang non muslim. Sebab kalau sudah non muslim itu sudah dijustifikasi bahwa mereka tidak selamat. Mestinya marah mereka kalau disebut non muslim. Iya, kamu non muslim, kamu nggak selamat. Harusnya marah. Masa iya kamu yang mengatakan saya nggak selamat? Nah, begitu ya. Tapi mereka lebih senang disebut non muslim ketimbang kafir. Oh, jangan sebut-sebut kafir non muslim. Nah, inilah kadang-kadang kita ini ditipu oleh ya bahasa atau istilah menurut kita bagus, tapi ternyata enggak. Ya. Kalau disebut kafir masih tertutup. Karena tertutup, nah ada harapan bisa terbuka lagi. Kapan? Ketika dia sadar, lalu dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat, balik lagi, pulang kampung, balik ke awal, nah, iman lagi sama Allah, aman dia. Nah, orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir, ketika dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat masuk Islam, semua dosa yang dia perbuat selama dia kafir dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya orang kafir masuk Islam. Umpamanya umur sudah 50 tahun. Ya selama ini kafir, ya enggak pernah iman sama Tuhan, malah mencaci maki Tuhan. Ya. Tiba-tiba dia masuk Islam. Ikrar 2 kalimat syahadat. Hari ini masuk Islam, besoknya mati. Nah, ini semua dosa 50 tahun itu dihapus oleh Allah. Kan enak betul. Ya, ada pemutihan. Ya. Beda dengan kita yang beragama Islam, Pak. Ya. Dari kecil kita dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam, dididik diasuh oleh orang tua yang beragama Islam, sekolah di sekolah orang Islam. Umur sudah 50 tahun, tiba-tiba masuk agama lain, keluar dari Islam. Semua pahala yang dia lakukan selama 20 tahun hapus semua. Begitu dia masuk agama lain, keluar dari Islam, sejam kemudian mati, masuk neraka. Ya. Walaupun sudah rajin betul sholatnya, selama 50 tahun itu dihapus oleh Allah. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang kafir masuk Islam langsung ada pemutihan. Kalau orang Islam begitu masuk kafir langsung penghukuman. Masya Allah. Kenapa? Karena keluar dari jalur, Pak. Udah bagus-bagus lewat jalan tol, malah masuk jurang. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan. Setelah terjadinya ruh Muhammad, nah,
disitulah Allah kemudian ingin menyerahkan amanah. Ya, disitulah kemudian Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disitulah kemudian Allah, Inna aradna al-amanah ala samawati wal ardh. Saya ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sanggup menerimanya? Semuanya menolak. Wa hamalahal insan. Nah, lalu makhluk yang bernama manusia itu yang sanggup menerima. Ditawarkan pada bumi, langit, semua nolak. Nggak sanggup ya Allah, nanti terabaikan. Ya. Kamu malaikat nggak sanggup ya Allah. Ya. Makhluk yang namanya manusia itu tangan. Siap ya Allah, kami terima. Hebat kan manusia. Nah, karena manusia menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, apakah setelah diserahkan begitu dibiarkan? Enggak. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Tujuannya apa? Untuk menguji, benar enggak kalian yang sanggup menerima amanah itu? Benar enggak kalian sanggup untuk memelihara, menjaganya? Ya. Mana sumpah dan janjimu tempo dulu? Bahkan ketika manusia akan turun lagi ke bumi dalam kandungan ibu, sudah diulang lagi sama Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Diulang lagi supaya apa? Supaya tidak ada alasan nanti di akhirat. Oh kami ya Allah, kami nggak tahu, nggak ada alasan. Bahkan diulang lagi sama Allah. Jadi artinya betul-betul kita ini diturunkan ke dunia ini dalam rangka menempuh ujian itu. Karena kita sudah sanggupi dulu menerima amanah penting itu. Nah, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang mati, mana yang mati? Jasad. Ini jasad ini kan hakikatnya mati. Yang hidup, mana yang hidup? Ruh kita. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup, artinya jasmani dan rohani. Kalau sudah ada jasmani memakai ada jasmani dan rohani, berarti kita sudah di bumi. Ya. Maka jasmani ini pakaian kita di bumi. Nah, setelah amanah itu diserahkan, ya, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Dalam rangka itu untuk menguji tadi, kan masih dalam rencana ya, dalam program Allah. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kami. Nah, itu masih dalam program, masih dalam rencana. Nah, dalam melaksanakan program tadi Allah ciptakan Adam alaihissalam, ya, supaya memperbanyak personal yang diturunkan ke bumi untuk melaksanakan ujian itu. Kalau nggak ada Adam kan nggak ada personal nanti. Kalau nggak turun ke bumi nggak ada jasa. Ya, sama dengan yang lain nggak bisa dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan. Nah, tapi dengan adanya Adam alaihissalam turun ke bumi, maka dia memperbanyak personal yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima dulu. Nah, diciptakanlah Adam itu alaihissalam.
Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian dalam rangka kita turun, nah, makanya kalau Adam terciptanya air, api, angin, tanah yang sifatnya nurani, air nurani, tanah nurani, angin nurani, api nurani. Nah nanti kita kaji keasalan tubuh yang kasar ini, kan Adam itu tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah. Air itu asalnya jadi apa pada kita? Jadi tulang pada kita untuk menegakkan alam batang tubuh, tempat terjadi sifat Tuhan. Air, api menjadi darah bagi kita menerangi alam batang tubuh. Kemudian angin menjadi urat bagi kita menggerakkan alam batang tubuh. Kemudian tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah itu semuanya ada pada diri kita. Nah memang pada awalnya terciptalah Adam alaihissalam ya dari tanah secara nurani yang kemudian turun ke bumi memperbanyak personal anak cucu Adam. Nah kita ini. Dalam rangka itulah tadinya begitu dari alam arwah, di alam arwah kita dalam istilah tasawuf kita hidup di suatu alam yang namanya alam lahut. Di alam lahut ruh kita itu bernama Ruhul Kudus, ruh yang sangat suci. Nah lalu dibungkuslah, dibalut dengan pakaian lahutiah. Ini lapis pertama, pakaian lapis pertama atau pakaian lahutiah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Di alam Jabarut kondisinya sudah berbeda, situasinya pun berbeda. Maka ruh kita berganti nama, disebut dengan ruh sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniah. Nah, dibalut pakaian lapis kedua ya. Turun lagi kita ke alam yang lebih rendah lagi, yang disebut dengan alam malakut. Ruh kita berganti nama lagi, namanya ruh jismani, ruh ruhani, yang disebut dengan ruh ruhani. Nah di alam malakut ruh kita berganti nama, namanya ruh ruhani, ya kan? Lalu kemudian dibalut dengan pakaian ruhaniyah, lapis ketiga. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut dengan alam nasut. Ya. Di alam nasut ruh kita berganti nama lagi, namanya ruh jismani. Lalu dibalutlah dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini jasmani. Namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya dari mani. Baju dari mani ya ini jasmani. Jadi yang kelihatan ini Bapak Ibu, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, ini baju. Jangan salah. Ini baju. Banyak orang yang bajunya bagus Pak, tapi yang memakai bajunya kurus kering, yang memakai bajunya kelaparan. Ya, bajunya bagus, sangkar. Ini sangkar, ibarat burung ini sangkar. Casing, itu bahasa keren dikit lah. Ya. Sama aja baju, casing, sangkar. Kalau istilah sangkar itu kawan-kawan yang senang burung gitu. Kadang-kadang orang beli sangkarnya, burungnya nggak ngukur nggak. Tapi sangkarnya bagus gitu. Banyak zaman sekarang ini Pak. Sangkarnya bagus-bagus, tapi burungnya nggak ngukur, nggak berkualitas. Tapi justru mahal Pak. Sangkar yang bagus itu mahal sekarang ini. Padahal burungnya nggak berkualitas. Maka dijelaskan oleh Allah Inna akramakum indallah atqakum.
Yang mulia di sisi Allah, yang takwa. Artinya apa? Kalau bahasa orang ya burung yang paling berharga itu burung yang berkualitas. Maka ada ceritanya dulu orang di Jakarta lomba burung perkutut, Pak. Ada yang juara nasional, ya. Burung perkutut juara nasional. Dibeli orang Pak 500 juta. Masya Allah, burung sebesar genggam begini 5 juta. Itu belum disambal itu. Masih hidup. Ya, 500 juta. Sangkalnya nggak bagus-bagus amat. Dia nggak beli sangkal, nah, yang dia beli burungnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan terkecoh, ya. Makanya dulu ada Luqman Al-Hakim ketika beliau memberi nasihat sama anaknya, nah, hati-hati kamu menjalani hidupmu. Kenapa ya? Dirimu itu terdiri 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu, satu bagian untuk dirimu, satu bagian lagi untuk belatung. Yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu itulah ruh. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah. Dia yang merasakan susah senang, dia merasakan senang atau penderitaan. Ruhmu itu yang akan kau persembahkan sama Allah. Satu bagian lagi untuk dirimu, perbuatanmu, amalmu, itu untuk dirimu. Dan satu bagian lagi untuk belatung, itulah tubuhmu, jasadmu itu untuk belatung. Tapi banyak manusia lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan kepada belatung ketimbang sama Allah. Yang akan disembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Mobil mewah dibeli, rumah bagus dibikin, makanan enak disajikan, dicari. Untuk siapa? Untuk yang akan dipersembahkan sama belatung. Tapi yang akan dipersembahkan sama Allah, ruhmu kau telantarkan. Ruh itu butuh makan, tapi bukan nasi. Makanan ruh itu ibadah. Iman sama Allah ibadah. Kalau orang nggak beriman, nggak beribadah, sama saja menelantarkan ruhnya sendiri. Yang akan dipersembahkan sama Allah ditelantarkan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada pokok persoalan. Setelah kita sampai ke alam nasut di bumi ini, kita sudah memakai pakaian lapis keempat, jasmani. Nah, disinilah kita diuji. Yang dikatakan Allah khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Itu satu tingkat. Jadi pahami dari mana sebenarnya kita datang. Dari nur zat bertajalli kepada nur Muhammad, dari nur Muhammad kemudian bertajalli kepada ruh Muhammad. Dari ruh Muhammad terciptalah semua alam termasuk diri kita. Jadi kita nggak usah mikirkan alam semua, termasuk diri kita sendiri. Ini yang diciptakan. Maka disebut ana min Allah wal alam minni. Saya dari Allah, kata Nabi, semua alam itu dari saya. Berarti diri kita itu dari Muhammad, ruh Muhammad. Nah, makanya zahir batin terbit daripada nur Muhammad terbit daripada nur zat Allah. Kesana kembalinya, Pak. Maka berulang-ulang saya katakan, jangan ke surga. Surga itu rahmat Allah, pemberian Allah, bukan itu tujuan.
Tujuan kita kembali ke asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah ini dulu yang kita kejar. Kalau sudah kembali ke Allah, pasti surga itu didapat, Pak. Ini kan selalu berpikirnya maksud surga aja. Yang punya surga nggak dikenalin. Siapa yang punya surga itu? Nah, jadi oleh karena itu di tahun 2023 ini mari kita tingkatkan. Ya. Dari iman anak-anak menjadi iman dewasa. Dari iman dewasa jadi iman orang tua. Bulan yang lalu saya katakan iman kita ini ada tiga tingkat. Ada iman anak-anak. Percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, itu iman anak-anak. Percaya Allah itu kuasa, itu baru imannya anak-anak. Naik kepada iman orang dewasa gimana? Tidak hanya sekedar percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Tidak sekedar percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tidak sekedar percaya Allah itu ada, tetapi merasa bersama Allah. Jadi bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita? Itu baru imannya orang dewasa, belum imannya orang tua. Nah sekarang tanya sih, kita jadi orang tua atau masih dewasa? Imannya orang tua itu apa? Merasa ketiadaan dirinya yang ada hanya Allah. Tidak lagi kita merasa kita yang berbuat, tidak lagi merasa kita yang ada, tidak lagi kita merasa kita yang punya penglihatan, pendengaran, yang punya Allah. La ilaha illallah. Ya. La hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la mutakallimun illallah. Lenyap diri kita pada kekuasaan Allah. Nah, itu naik ke imannya orang tua. Kalau belum sampai ke situ, udah masih imannya anak-anak. Mendingan Pak imannya anak-anak. Ada yang imannya belum lahir. Yang percaya sama Tuhan kan belum lahir kan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berarti benar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillah ini dulu. Dari mana kita datang? Nah, inna lillah. Nah, itu namanya tanazzul. Inna lillah. Datangnya dari Allah. Bagaimana datangnya dari Allah? Itu yang kita ceritakan tadi, walaupun itu sekilas. Nah, sekarang kita lagi di mana ini sekarang? Lagi di bumi, lagi di alam nasut. Untuk apa? Ketika kita berada di alam nasut ini, kita menempuh ujian. Apa yang diujikan? Ada dua amanah yang kita emban. Yang pertama amanah kekhalifahan, yang kedua amanah penanggung diri rahasia. Nah, dua ini. Nah, ini jangan salah-salah, Pak. Jadi bukan jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati, bukan itu maksudnya amanah, bukan. Nah, jadi amanah kekhalifahan, kemudian amanah penanggung diri rahasia. Kalau amanah kekhalifahan ini amanah dalam rangka kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Ya. Baik dalam berpolitik maupun dalam ekonomi, dalam hukum, dari sosial, budaya, ini mengacu kepada amanah kekhalifahan. Maka disebutlah kita manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa maksud khalifah Allah? Khalifah itu artinya wakil, wakilnya Allah.
Tapi kita pahami betul bahwa Allah itu maha kuasa, Pak. Dia nggak butuh wakil, enggak. Jadi yang dimaksud khalifah itu artinya apa? Kita manusia ini yang diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Dalam rangka kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, mengacu kepada sifat-sifat Allah. Nah, makanya misalnya sifat Allah Ar-Rahman, pengasih. Nah, kita sebagai manusia ya, menampilkan sifat pengasih itu. Yang punya pengasih itu Allah, bukan kita. Tapi kita tampilkan sifat pengasihnya, suka nolong orang, suka memberi. Jadi ketika kita suka menolong orang, suka mengasihi, suka memberi, itu kita lagi menampilkan sifat Allah. Berarti kita khalifah Allah ketika itu. Tapi kalau yang kita tampilkan pelit, gitu ya, kikir, berarti kita tidak menampilkan sifat Allah. Sifat siapa itu? Sifat belis. Berarti kita lagi khalifah iblis, bukan khalifah Allah. Kalau khalifah Allah pengasih, karena Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya kan? Sayangnya Allah tak alang kepalang, kasih Allah tak pilih kasih. Jadi sayangnya Allah tak alang kepalang. Orang tak percaya sama Allah, bukannya sekedar tak percaya, dicaci makinya Allah itu, tetap saja dikasih hidup sama Allah, sehat dikasih, rezeki dikasih. Padahal kalau mau Allah cabut aja tali akinya, selesai. Tapi kalau enggak, ya, biarin aja. Ada orang yang percaya sama Tuhan, bukannya sekedar percaya, caci maki Tuhan. Tapi tetap duitnya lebih banyak daripada yang rajin sholat. Kenapa? Karena bukan itu nilai kemuliaan seseorang, bukan pada harta, bukan. Itu semua hanyalah materi ujian. Jadi harta yang kita dapatkan materi ujian. Jabatan yang kita duduki itu materi ujian. Nah, persoalannya lulus apa tidak ketika diuji. Banyak orang nggak lulus, Pak. Begitu dia hak miskin, nggak punya duit, nggak punya harta, nggak pernah judi, nggak. Gimana mau judi dulu? Nggak pernah dia minum-minuman narkoba, nggak kebeling. Begitu dia hartanya banyak, duitnya banyak, masya Allah, mabok-mabokan kerjanya, judi pun dikerjakan, perempuan nakal bisa milih, masya Allah. Ini nggak lulus ini. Jadi ada orang yang lulus diuji dengan harta, ada yang enggak. Nah, yang dinilai Allah itu bukan banyak sedikitnya harta kita. Makanya dulu ada Rasulullah SAW ngasih tahu kepada para sahabat, nanti di akhirat yang duluan masuk surga itu orang miskin, karena nggak banyak proses. Kalau orang kaya belakangan, banyak pertanyaannya. Lalu ada seorang sahabat tuh kaya benar dia, kaya raya. Karena dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan nanti di akhirat yang dulu masuk surga itu orang miskin, yang kaya banyak pertanyaan belakangan. Sedih dia. Waduh, saya ini banyak pertanyaan nanti. Duit saya banyak, harta saya banyak, belakangan saya masuk surga, kan ruginya saya. Dia minta sama Allah supaya dia jadi orang miskin. Akhirnya barang-barang harta-harta dijual semua, dijual aja semua. Pokoknya aset-aset tanahnya, ya pokoknya harta dijual semua. Setelah dapat duitnya udah banyak, harta sudah habis dijual. Pikiran dia supaya jadi orang miskin. Di tahun itu kebetulan
kebun kurma itu nggak berhasil, Pak. Busuk semua buahnya. Sehingga harganya anjlok, nggak ada yang beli. Umpamanya harganya biasanya 50.000, ini harganya 20.000 aja, jarang yang beli. Nah, oleh si sahabat ini tadi, karena dia kepingin jadi orang miskin, semua kurma yang busuk-busuk itu dibelinya semua 2 kali lipat untuk ngabisin duit. Ya kan? Dibelinya semua kurma-kurma busuk itu ditimbun di gudang, biarin busuk habis. Duit saya sudah habis, saya sudah miskin katanya, nggak punya apa-apa lagi. Uang sudah dibelikan kurma busuk semua, biar simpan di gudang itulah. Biar jadi orang miskin, biar saya duluan masuk surga. Berapa tahun kemudian, ya kurma itu masih banyak, masih busuk. Jadi sekampung itu, satu kota itu dibelinya semua kurma-kurma busuk ditumbuk, sehingga uangnya habis, dia orang miskin. Berapa waktu kemudian di Yaman terjadi penyakit menular, penyakit corona. Nggak ada obatnya. Dokter-dokter sudah pada meriksa, semua angkat tangan. Penyakit ini nggak ada obatnya kecuali kurma busuk. Nggak ada obatnya, Pak, kecuali kurma busuk. Akhirnya Raja Yaman ketika itu memerintahkan orang mencari kurma busuk. Ketemu kurmanya sahabat itu bergudang-gudang itu, akhirnya dibeli 4 kali lipat. Wah, kaya lagi, Pak. Inilah, kalau memang nasib mau jadi orang kaya itu kaya itulah. Kalau memang gak ada nasib ya Pak, udah kerja keras kita nggak kaya-kaya. Yang ada cuma kaya-kaya itulah. Kaya si anu, kaya orang kaya apa enggak gitu. Allah. Jadi kalau sudah nasib jadi orang kaya itu kaya itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada pokok persoalan tadi. Ya. Jadi tugas kekhalifahan itu artinya kita diamanahkan oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Allah Maha Pengampun, nah kita tampilkan, suka memaafkan kesalahan orang. Allah itu Al-Malik, ya. Al-Mulk, Raja, ya. Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja, menguasai, berkuasa pada hari kiamat. Artinya kalau Allah berikan jabatan kepada seseorang, apakah dia jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi camat, bupati, wali kota, ketahuilah Anda sedang diuji dengan menampilkan sifat al-muluknya Allah. Sadar tidak kalau itu sifatnya Allah? Kalau sadar itu sifatnya Allah, pasti akan tunduk taat kepada Allah. Kenapa? Karena jabatan itu adalah sifat Allah, penguasa. Allah Maha Kuasa. Allah penguasa alam semesta. Jadi kalau ada orang yang menurut sebuah jabatan, ketahuilah dia sedang menampilkan sifat Allah yang bernama Al-Mulk. Dan semua itu akan diminta tanggung jawab. Nah, ini yang diminta tanggung jawabnya nanti. Kapan kita diperintahkan Allah menampilkan kekhalifahan ini? Selama hidup, selagi hayat di kandung badan. Nah, nanti kalau sudah selesai tugas kekhalifahan, Anda akan diminta tanggung jawab. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita ini, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Maka perbanyaklah menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Allah Maha Pengampun, tampilkan sifat pemaaf, jangan mendendam.
Ini enggak, kadang-kadang dendamnya bertahun-tahun, Pak, sudah 2 periode masih mendendam juga. Nah ini nggak bisa, Pak. Ya, sudah maafkan saja. Bahkan ada orang sudah kalau nggak teguran sampai 3 hari saja itu sudah nggak terima amalnya, sholatnya. Nah, jadi paling lama Pak kalau mau dendam itu 3 hari paling lama. Tapi kadang-kadang jangankan sama orang lain, sama istri sendiri Pak dendam. Ada cerita kawan saya, dia tengkar sama istrinya, nggak ditegur-tegur nggak mau istrinya itu, marah terus. Terus gimana caranya supaya membujuk istrinya biar nggak dendam begini? Dendam sudah seminggu nggak selesai. Panggilnya kawan, oh datang dulu kamu ke rumah saya katanya. Namu dulu kamu ke rumah saya. Bawa istri kamu. Datanglah kawannya itu bawa istrinya. Nah karena ada perempuan yang datang, terpaksa istrinya keluar juga melayani tamu tadi ya. Menghidangkan air minum, ngobrol, ketawa terbahak-bahak lah gitu. Namanya lagi ngobrol. Begitu tamu pulang, pikiran suami itu sudah selesai. Dan ngajak istrinya ketawa, wah jangan dulu, belum selesai. Lanjut. Tadi sudah ketawa-ketawa, itu kena ada tamu. Masya Allah. Masih ngedendam juga. Jadi Bapak Ibu yang selalu jaga, ya, tampilkan sifat al-ghafarnya Allah. Ya Allah Maha Pengampun, lalu kita tampilkan suka memaafkan dalam. Maafkan saja. Ya. Kita ini kadang-kadang ya itulah pendendam. Kadang-kadang sudah nggak kepilih jadi pengurus sudah dendam. Ada yang seperti itu. Di tempat lain. Masya Allah. Langkah kecil ini urusan. Ini urusan kita ini. Menghadap Allah. Maaf, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama sifat kekhalifahan. Ya, jadi amanah kekhalifahan itu pertama yang harus kita penjawab. Yang kedua amanah penanggung diri rahasia. Nah, ini lebih berat lagi. Ini urusan ke dalam. Kalau urusan kekhalifahan, urusan keluar syariat. Jadi amanah kekhalifahan itu artinya amanah syariat. Ya dan bagaimana cara kita mengelola negara ini, berdagang, bertani dan lain sebagainya, itu ditampilkan dalam amanah kekhalifahan. Tapi urusan penanggung diri rahasia, nah itu ke dalam masing-masing. Terhadap amanah penanggung diri rahasia ini ada 4 tugas kita. Yang pertama wajib mengenalnya. Yang kedua wajib menjaganya. Yang ketiga wajib memujinya. Dan yang keempat wajib mengembalikannya. Nah, jadi 4 tugas ini mengenalnya, menjaganya, memujinya, mengembalikannya itu harus selesai sebelum ajal tiba. Kenali dulu siapa itu yang disebut dengan amanah diri rahasia itu. Diri rahasia. Ya. Jadi kita ini ada 4 dimensi, Pak. Ada tubuh, ada nyawa, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya. Hati itu sentral, posko, baitullah. Nah, qalbul mu'minin baitullah. Ini hati, ini sentral. Tinggal 3, tubuh, nyawa, rahasia. Ya. Kita rasakan sendiri ada tubuh, ada nyawa, ada rahasia. Tubuh
hidup karena dihidupkan nyawa. Nyawa hidup karena dihidupkan rahasia. Tanpa ruh, jasad tidak akan hidup. Jadi yang menghidupkan tubuh itu adalah ruh kita, nyawa kita itu. Tapi ruh kita itu mudah sekali, Pak. Dia makhluk yang dikekalkan oleh Allah, maka ruh kita itu nggak pernah mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah, mana jalan Allah? Ketetapan Allah di jalan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tenggelam, ada yang meninggal karena kebakar, ada yang kena tembak, yang nembak atasannya juga. Ini salah dah. Itu sudah ketetapan Allah. Jadi ketika ada yang meninggal, kata Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak ada jasanya lagi. Jadi yang namanya ruh itu nggak pernah kenal mati. Nah, yang mati jasad. Kena jasad ini dihidupkan oleh ruh, ruhnya sudah nggak ada lagi, maka jasad sudah mati. Maka saya katakan jasad kita ini tidak banyak seperti baju, ini baju. Ini ada lengan. Karena sedang saya pakai, saya angkat tangan saya, lengan baju terangkat. Saya turunkan tangan saya, lengan baju turun. Nanti kalau saya pulang, saya buka, saya gantungkan. Si lengan baju nggak bisa apa-apa lagi. Kalau masih dia turun naik, itu bahaya. Jangan jelangkung. Nah itulah kabarnya. Nah, jadi artinya apa? Yang pertama, ya jasad tadi dihidupkan oleh ruh kita. Ruh kita itu siapa yang hidupkannya? Rahasia. Nah sekarang kita tanya, jasad, ruh, rahasia itu siapa? Siapa yang tiga ini? Kita kembalikan ke hadis. Kata Nabi SAW, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya bapak semua ruh, Adam bapak semua tubuh. Saya ini bapak semua ruh, sedangkan Adam bapak semua tubuh. Berarti apa? Bicara ruh Muhammad, Nur Muhammad. Bicara tubuh Adam. Nah, dah ketemu dua ini. Tinggal satu ini. Nah, kembalikan kepada diskusi. Apa kata Allah? Al-insan sirri wa ana sirruhu wa fi sirri ana. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itulah. Dalam rahasianya itu aku. Jadi rahasia yang dimaksudkan di situ bukan sesuatu yang nggak boleh diomong-omongin, bukan sir. Zat yang menghidupkan nyawa itu. Siapa? Ya Allah itu. Makanya wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Cobalah renungkan. Bapak datang ke sini, jasad bersama roh apa jasadnya saja? Kan bersama roh kan? Bersama roh. Kalau jasadnya boleh atau? Kita tanyakan. Bersama roh. Nah roh tadi yang hidupkan siapa? Allah. Kalau begitu bersama Allah nggak kita ke sini? Bersama Allah. Tapi rahasia, namanya rahasia Pak, itu nggak bisa diumpamakan seperti apa, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Nggak usah kita bicara tentang apa rahasia ya. Itu mungkin terlalu halus, terlalu dalam. Kita ambil contoh sajalah listrik ya. Setrum, bahasa kitanya setrum.
Ini mikrofon hidup pakai setrum. Itu neon hidup pakai setrum. Speaker hidup pakai setrum. Kira-kira setrum yang ada di mikrofon ini dengan ada yang di neon itu beda apa sama? Kalau nggak percaya coba pegang satu-satu. Masih sama. Setrum yang mengalir ke mikrofon dengan setrum yang mengalir ke neon itu sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan setrum yang ada di Jakarta, di Amerika, di mana saja itu sama. Tetapi si mikrofon ini nggak akan tahu dia, nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu setrum yang ada di lampu itu, yang dia tahu setrum yang ada mengalir pada dirinya. Maka dia kalau dia mati, yang dia cari wahai setrumku, katanya. Nggak, dia tanyakan wahai setrumnya neon, enggak. Yang dia tanya setrum. Makanya saya katakan kita punya Tuhan masing-masing. Urusilah Tuhannya itu. Ini Pak Ustaz kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Pak Haji kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak Ibu kalau berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Enggak pernah kita doa, ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah. Cuma kadang-kadang kita Tuhan sendiri nggak diurus, Pak. Malah ngurusin Tuhan orang lain, Tuhan sendiri nggak diurus. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi diri rahasia, penanggung diri rahasia. Mana penanggung di rahasia? Itulah sifat Allah yang disebut dengan sifat tadi. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu penanggung di rahasia ini ada 4 tugas kita tadi. Kita wajib untuk mengenalnya, kenalnya diri itu siapa itu. Maka disebutlah orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu kala lisanu. Siapa orang mengenal dirinya, kenal sama Tuhannya. Siapa yang sudah kenal sama Tuhannya, keluh lidah. Keluh lidah itu artinya nggak bisa diomongin, bukan nggak bisa ngomong lagi. Artinya kita nggak bisa cerita. Keluh lidah. Nah, kayak kita ini Bapak Ibu minum air teh. Kalau saya tanya, air teh itu manis atau enggak? Coba cerita. Rasa manis itu seperti apa? Nggak bisa cerita kan? Paling-paling tuh minum tuh ya kita rasa. Artinya nggak bisa, keluh lidah menceritakan manis saja. Siapa yang mengenal dirinya, kenal sama Tuhannya. Siapa yang sudah kenal sama Tuhannya, keluh lidah. Nggak bisa cerita apa-apa. Siapa yang mengenal dirinya secara merata, maka dia akan kenal kepada Tuhannya secara nyata. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang kedua. Jadi mengenal. Yang pertama kita kenal, kemudian kita jaga, kemudian kita puji, lalu kita kembalikan. Kapan kita kembalikan ini? Sebelum ajal tiba. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Cuma di kita ini kadang-kadang kita pahami yang kita infakkan itu cuma duit, Pak. Bersedekah harta, bukan itu. Mimma razaqnakum. Apa yang Allah berikan kepadamu, serahkan. Bukan hanya duit. Ya, hidup kita pemberian Allah. Tahu ilmu kita pemberian Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita samanya Allah. Berikan, serahkan sebelum ajal tiba. Jadi bukan hanya bersedekah, duit, bukan. Nyerahkan apa yang Allah berikan kepada, pulangkan kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Kembalikan ke Allah. Ya. Hidup hayat punya Allah, bukan punya kita. Sama punya Allah, basar punya Allah, ilmu punya Allah, kuasa punya Allah.
maka disebutlah dalam kalimat la hayyun, la alimun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, kalau sudah dipulangkan semua kepada Allah, kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau sudah nggak punya apa-apa, apa yang mau ditanya? Ditanya itu kenapa? Karena masih merasa punya. Nah, makanya sebelum aja tiba, balikkan. Biar aman, Pak. Biar nggak ditanya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, kalau sudah dikembalikan semuanya kepada Allah, aman. Ya, dan perbuatan kita mengacu kepada aturan Allah. Segala apa yang kita lakukan, makanya disitulah sholat mulai berdiri. Jadi sholat berdiri itu bukan hanya ketika sholat 5 waktu, bukan. Sekali sholat, seumur hidup sholat. Berdiri sholat itu, dimanapun. Makanya ada sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Mana sholat sebelum sholat, mana sholat di dalam sholat, mana sholat sesudah sholat. Kalau paham itu, baru berdiri sholat. Maka tidak heran Pak, kalaupun ada